Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya semata sehingga kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12 pada hari ini. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aghnina bil ilmin wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil nafiyah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi tentang kerja keras dan tanggung jawab ini, baiklah Ibu Guru akan bacakan tentang ayat Al-Quran tentang kerja keras dan tanggung jawab. Ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selain dari Al-Quran surat At-Taubah, ayat tentang kerja keras dan tanggung jawab ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 5, surat Yasin ayat 12, surat Al-An'am ayat 164. Kenapa kerja keras dan tanggung jawab ini sangat perlu bagi kita sebagai umat Islam? Karena bekerja keras atau bekerja merupakan salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa hidup dalam kehidupan. Tidak hanya bekerja keras, anak-anakku sekalian, tetapi juga harus punya motivasi, tekad yang kuat, juga harus bersungguh-sungguh. Bekerja keras dan semangat tinggi untuk bisa berhasil bagaimanapun kondisi dan jenis pekerjaan yang sedang dan akan digeluti saat ini. Contohnya anak-anakku sekalian, ini pada hari ini kita melaksanakan pekerjaan pembelajaran daring, juga itu merupakan salah satu kerja keras dan tanggung jawab saya sebagai guru untuk senantiasa memberikan materi kepada anak-anakku sekalian. Jangan pernah berpikir dan berimajinasi bahwa Tuhan tidak adil, karena pikiran seperti ini justru akan membuat kita kufur dengan apa yang kita miliki, termasuk pekerjaan kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita lihat bagaimana gambarannya orang-orang yang itu kerjanya keras atau sungguh-sungguh. Itu ada karya orang yang masih dimanfaatkan sampai saat ini. Ada yang bisa membuat mobil, ada yang bisa membuat pesawat, ada yang bisa membuat motor, laptop, dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana sosok orang-orang yang sukses saat ini, juga pemuda yang kreatif dan motivatif. Itu semua itu adalah berkat kerja keras dan tanggung jawab. Sekarang bagaimana pandangan Islam tentang kerja keras? Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu kerja keras. Orang Islam itu jangan suka kaya, tapi harus ingin kaya. Maksudnya, kalau kata ingin berada di situ berarti kita punya kemauan untuk ikhtiar, untuk kerja keras. Ini dalam surat Al-Qasas ya, ayat 77, dan carilah pahala
negeri akhirat apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagian dunia dan berbuat baiklah kepada yang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian, ajaran Islam, bagaimana ajaran Islam tentang kerja keras? Kalau kita lihat pengertian daripada kerja keras, yang pertama kerja. Berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa butagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi bekerjalah kita untuk kehidupan akhirat dan jangan sekali-kali kita melupakan kehidupan dunia. Kemudian bagaimana kita membiasakan perilaku kerja keras? Ya, kita harus kerjakan kerja keras ini. Kita harus membiasakan diri untuk bekerja keras. Yang pertama, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati suatu kesulitan. Yang keempat, tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Selalu bertawakal kepada Allah setelah kita bekerja keras. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapatkan setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Selalu bersabar apabila yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kemudian bagaimana hikmah daripada kerja keras? Yang pertama, dengan kerja keras kita dapat mengembangkan potensi diri. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin, mengangkat harkat martabat dan jadi baik. Yang selanjutnya, dapat meningkatkan taraf hidup, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikan beban bagi orang lain, dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga terpenuhi, mampu menjalani hidup layak, menimbulkan kasih sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia, kemudian dapat meraih cita-cita, menjadikan seorang yang dermawan. Yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah, dan dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Jadi itulah bagaimana kerja keras dan tanggung jawab. Sekarang kalau Islam dengan tanggung jawab bagaimana? Ya, ini Islam dan tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu tepat dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Karena itu, tanggung jawab seorang tidak terbatas hanya pada amalannya atau hanya sekedar dapat melewati batas waktu yang tak terbatas apabila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, melainkan sampai manusia meninggal dunia, tanggung jawab itu tetap selalu ada. Anak-anakku sekalian, makna daripada tanggung jawab yang pertama adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Itu makna daripada tanggung jawab. Kemudian hikmah daripada tanggung jawab, yang pertama ada tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ya. Kemudian yang kedelapan, hikmah tanggung jawab.
Itu yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang-orang banyak, mendorong perilaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus kita selesaikan. Kemudian mendapatkan penghargaan oleh masyarakat, dapat memperhitungkan sebab akibat dampak perbuatan di masyarakat, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat akan masalah kan lebih tenang, aman, nyaman dalam segala hal. Jadi anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita tentang kerja keras dan tanggung jawab. Demikian, dan insya Allah untuk tugas-tugas lainnya nanti kita akan selesaikan ke depan nanti, dan insya Allah soal ujiannya nanti kita akan laksanakan pada semester atau akhir semester. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.